artinya agamanya tidak bersih dan tidak mulia di hadapan Allah. Patokan utamanya yaitu syariat. Tidak bisa mencapai hakikat kecuali dengan syariat. Itu yang paling utama. Kadang samonten yang melakukan syariat tujuh-tujuh besokan hakikat rumongso besokan hakikat. Bapak Ibu, syariat itu pasti harus dilalui. Kadang ada orang yang merasa atau mengatakan orang yang menjalankan syariat itu sekedar beribadah dohir, badan kasar, wajah kasar, istilah benar. Sekaligus dia menyatakan dirinya sendiri sudah mencapai di tingkat derajat hakikat sehingga tidak perlu lagi sholat ibadah seperti umumnya orang. Orang yang beranggapan seperti itu salah total. Dia merasa sudah mencapai derajat hakikat, dia sudah merasa sudah tinggi derajatnya, kemudian tidak lagi menjalankan perintah-perintah syariat sebagaimana mestinya. Orang itu salah total. Tidak perlu pakai dalil macam-macam kesalahan orang itu untuk menunjukkan, untuk membuktikan orang itu salah. Tidak perlu pakai dalil yang macam-macam. Kita sepakat tidak ada orang yang lebih tinggi ilmu hakikatnya dan makrifatnya kecuali Rasulullah SAW. Jangankan makrifat hakikat di dunia, beliau Rasulullah ini sudah sampai Sidratul Muntaha, langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, muwajahat langsung dengan Allah Ta'ala. Beliau toh masih sholat. Bahkan Al-Isra wal Mi'raj itu, sebelum Isra wal Mi'raj belum ada kewajiban sholat. Justru ketika setelah Al-Isra wal Mi'raj ada kewajiban sholat. Maka sebenarnya makrifat yang tertinggi adalah ketika seseorang itu dengan ikhlas menjalankan sholat. Ini adalah hakikat yang tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari ini. Kalau ada orang mengatakan saya sudah mencapai derajat hakikat kemudian tidak sholat, maka sebenarnya dia pada derajat yang paling rendah. Alhamdulillah. Sebab kita tahu ketika Mi'raj Rasulullah ke Sidratul Muntaha itu untuk menerima perintah sholat, sehingga hakikat makrifat yang tertinggi adalah tatkala seorang hamba menjalankan sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cucu jumlah anak-anakku, cucu jumlah anak-anakku, arpo anak iko, tujuh jumlah anak-anakku, arpo anak iko, lokasku. Tujuh jumlah anak-anakku, arpo anak iko, lokasku. Anak iko, lokasku, mereka maksudnya anak kandung. Jadi dia ini mengatakan kamane ojo ngaku muridku, ojo ngaku anakku, nek ora gelem nglakoni syariat. Menika Syekh Arman bin Abil Hasan Al-Ghifari. Lan sapa wonge pro murid kang netepi syariat hakikat thariqah ngerso agamane zuhud wirai lan sitik tanane ibu anakku arpo sangka negarakan wal adwi. Saya Ahmad Ibrahim itu sanajan anak kandungku nek ora nglakoni syariat berarti itu anak. Sanajan wong liya
meskipun itu orang lain dan datang dari negeri yang sangat jauh, kalau dia menjalankan syariat dan dia belajar bersamaku, maka dia adalah anakku. Terus mengatakan juga ada kami menolongi setelah itu. Nah, dan itu rodo kami kita sendiri. Rokemutan Ibu Hajah Nafi'ah. Maka ada yang menonton Ibu Hajah Nafi'ah binti Morsidi. Ibu Hajah Nafi'ah kata Kiai Husnan. Beliau berdua oleh Allah tidak diberi momongan atau tidak berputra, tidak punya anak. Tetapi beliau berdua punya murid ngaji, itu jumlahnya wah nggak tahu ya, ribuan. Memang yang ada di rumahnya mungkin hanya jumlahnya sekitar mungkin 70, 80 karena memang rumahnya kecil. Tetapi 70, 80 anak ini periode. Dari sebelum saya sudah ada yang hatam, kemudian pindah sekolah ke yang lain, mondok dan sebagainya. Kemudian datang berikutnya sampai periode saya, sampai periode anak saya. Gak gerak pinggiro tuh. Beliau ngajari ngaji itu mungkin 50 tahun ada. Kalau per tahun itu dianggap satu generasi. Sebab rata-rata anak-anak itu abada dulu masih pakai turutan mungkin. Anjing pun, bantin pun, tantin pun, katanya kurungin. Lalu kan setiap 2 tahun itu satu generasi murid. Kalau 50 tahun berarti kan 25 generasi. Nek umpama 80 pengke selawe itu kita itu. Rohelu lebih. Oke, terus 2000 anak. Masya Allah. Itu yang beliau ajari termasuk saya. Kalau termasuk murid pun Ibu Hajah Nafi'ah kalian kayak Haji Husnan ini. Dan kalau ngajari murid anak-anak pulau, ngajari murid-murid pulau. Pulau nanti ngatur kalian simpan, kalian punya Nafi'ah ini kalau Ibu Hajah Nafi'ah ini. Banyak bukan putra, bukan berikan. Terus pripun bukan bule, kalau tidak bule, nafi. Jadi mau ngakuran jangan isopo, buat aku ada sebenarnya. Pon mana? Pun kalau bapak ibu mana aku anaknya. Udah kemana gitu? Kalau saya bocah, ada sebenarnya muda. Sekarang pun gitu, tua kita saya dewasa. Oh iya tenang ya, masya Allah. Jumlahnya ribuan. Berbagai murid langsung, belum lagi muridnya murid. Wah, masya Allah. Mereka justru yang hakiki itu kata ini Pak. Wah, ganjaran ini masya Allah. Wis ngaji gratis. Nek kataman di bulan PPT, jam semangka bulan PPT, jadi gudangan. Pak Indok, yo saprowo dulu ya. Dia kan benar memang kita tipis-tipisnya bapak berantakan bulan hilang ya. Masya Allah, seperti itu. Itulah anak yang sebenarnya. Ada yang mengatakan anak yang sebenarnya adalah anak yang bisa memberikan jariah hasanah kepada kedua orang tua. Nanti mungkin anak turun itu saya terus nama jariah hasanah itu saya sama ini pun insya Allah amin ya rabbal alamin. Anak ati utawa murid iku luwih bagus ketimbang anak igo kas. Tidak akan kadang-kadang anak murid kadang-kadang lebih utama dibanding anak kandung. Sebab kadang-kadang anak kandung itu tidak menghasilkan jariah hasanah, malah sebaliknya anak murid yang menghasilkan jariah hasanah. Berapa lagi? Kalau rencang-rencang kami ngadep pulau abai wong tuane. Kalau ini itu tapi tak ada anakku belum turun, ya alhamdulillah. Itu sih. Tapi ngadep anakku atau aku di bapakmu
Ya nek aku luwe ya kowe kudu ngerti, apa ya kowe mudah kamu wae. Terus baru pun tidak penyanyi orang berkabar gunanya apa? Gimana apa? Ditambahkan. Wah, nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong ke berkat untuk berasnya. Nanti yang dia di Alhamdulillah. Saya ya, teman besok wis umusan ada kalian apa? Beras kok tanpa lawon yang aku kan gitu. Insya Allah melalui misul. Apa ini dikit tepat? Buat dari ibu ya. Nanti mau. Mergo anak iku kas iku mengoleh warisan lahir utawa bondo yen anak anti utawa murid iku oleh warisan batin rupa ilmu sir. Kenapa kadang-kadang anak murid itu lebih mulia daripada anak kandung? Sebab kalau anak kandung itu hanya mendapatkan terkadang hanya mendapatkan warisan berupa harta. Terkadang, tidak mesti, tapi terkadang hanya mendapatkan warisan berupa harta. Kalau anak murid itu biasanya mendapatkan warisannya bukan berupa harta, tetapi ilmu, sehingga lebih banyak menghasilkan jariah hasanah untuk gurunya, untuk orang tua yang mengajarinya. Nah, syukur-syukur wong tuane turya gurune. Setiap orang tua itu sedikit banyak pasti guru. Ya. Setiap orang tua, sekali lagi saya ulang, setiap orang tua itu sedikit banyak pasti guru bagi anak-anaknya. Tetapi tidak semua guru pasti orang tua. Kalau orang tua pasti guru, ya sedikit banyaknya. Paling orang tua itu tetap ada nilai sing apik kali, sing sopan kali, sing tata krama kali. Meskipun nasihatnya hanya sepenggal dan mungkin sederhana sepertinya, tidak bisa mengajari seperti sebagaimana di pondok pesantren mungkin, tetapi meskipun nasihat hanya sepenggal itu, itulah orang tua. Jadi orang tua itu sedikit banyak pasti guru. Tetapi seorang guru belum tentu orang tua. Ngedono sira kekanjang karo wong-wong wadon lan ngelus paningal nyawan wong-wong wadon lan ngomong karo wong kang nyakseni lan mlakune karo wong-wong nom utawa wong-wong jalan. Iku kabeh nafsu lan syahwat tok. Terus intinya pun sebatas kita mengatas bergaul dengan perempuan mereka supaya kita berhati-hati. Bergaul dengan orang yang biasa bergaul dengan perempuan itu hati-hati. Sebab bangsa wong wadon menika intine isi niku bangsa nafsu. Sekaligus kita dipesan, dinasihatkan supaya berhati-hati bergaul dengan perempuan. Sekaligus juga perempuan juga supaya berhati-hati kalau ada laki-laki yang ketoknya halus. Sebab ini survei membuktikan di antara 1000 laki-laki itu disurvei harus karo metode itu dari 1000 orang laki-laki itu disurvei ada 1011 yang punya tendensi. Di 1000 yang disurvei itu hasilnya 1000 orang punya maksud tertentu. Bukan hanya orang lanang kok halus perhatian, ibu yang dan ibu-ibu bapak
pokoknya janda-janda hati-hati. Menipu jengking kolon. Menipu mesti burine ngantuk. Orang sana orang kata lo halus berhasian mulai perondo anak cilik mulai tuh pakai jeruk. Apik banget. Oh, itu ramal api kuwi duwe kahan. Pun niku umum niku lumrah niku. Ngoten nggih. Kita namanya jawab nih. Tapi memang ya itu termasuk usaha. Kalau memang selama usaha itu masih dalam batas yang dibenarkan oleh syariat, tidak masalah. Sebab memang tidak bisa atau tidak ini tahu-tahu terus bisa saja, tetapi sulit. Belum kenal, ngomong ngetitik orang-orang aku cinta padamu. Nikah belum pernah. Ayo di, mantap. Paling tidak memperkenalkan dulu namanya siapa, saya Ahmad. Saking puji, buat saking itu beri keparan, beri bakakan rondo, puji. Pak pulau ke mesake kalian kelari ke jale. Jadi yang penting ngomong beri keparan buat kita terus buat ngelamar bukan satu. Yang perlu niwangi ngomong kang putra, kang putu menikah mangke. Oke. Dan si bapak pun mereka melayu wonten Cianjur Kakung dengan gentleman, dengan merokok dengan tulus ikhlas menghadap orang tuanya nembung. Ngoten itu ya sing gampang. Jadi wong lanang kok nembung anakku dengan terus terang seperti ini tanda baik. Ojo terus pertanyaan menapa wae kali-kali sik to, penyeran sinten to. Nek jadi napa hasil pinten? Kagian. Nggih to. Niku kagian pertanyaan. Ya lumrah dan ya lumrah nanging sing kudune sing paling pokok ditanyakan itu dengan Ahmad Asmani nggih utara sinten. Talipun Pak Abu Bakar juga, oh Masya Allah nggih. Sampun ada kaos dereng. Nggih, sampun kemudian di naosipun Iqra Kansal alhamdulillah. Lumayan Iqra 5, nggih lho. Iqra 5 itu pun anggen pun saged niku. Nggih to. Pun Iqra 5 alhamdulillah. Itu yang paling utama ditanyakan tentang agamanya itu. Sebagaimana yang Don Kakung itu kan karena Nabi nek golek garwa itu kan ayune gitu. Terus turunane terus kondone gitu. Sing terakhir agamane. Nanging wonten niki fal bida iki. Umpama turune ayune ora kecekel, bondo ya ora kecekel, nasape ya ora kecekel, sing agamane kecekel. Niku sing nomor 1. Ngoten. Sanajan urutanipun menika wonten ngandhap, tapi ini maksudnya sebagai dasar. Sebab kenapa kok tontonan Indonesia bondone nasape baru agamane nggih, sebab yang mereka kan laki-laki itu kan ketika bertemu dengan seorang wanita kan yang dilihat Indonesia, negatif serang. Nah, sampai goleki sugih ora lalu sugih alhamdulillah. Aku enggak warisane sama ya engko. Utane sapa? Utane tanah diambil, Masya Allah. Bapak Eke senengane gawe masjid. Wah iki ayu, sugih, turunane wong apik. Wah, mantap iki. Wis mati. Nangger masih bisa goleki ning omah juga kok. Nangger bisa atau menengger. Atau ning omah. Ibu tadi bisa itu kami mencoba, Masya Allah. Wis ayu, sugih, nasape apik, agamane yo istimewa. Kayak suaranya sampai semangat itu lah Al-Quran. Wes Masya Allah. Wes itu kudu tetap nanggung bukan bermawar. Ini ya gak sanggup. Jadi gak sanggup dia persiapan. Beda persiapan mewani hubungan ini sing tandur modal, sing tandur apa kapital apa istilahnya. Kapital apa? Hubungan kapital tetap.
Kalau kepengen anak-anak orang itu sadar saya, nek kalau kantor petani jenengan ini, kayak kersane anak kalau kersane dididik ingkang saya. Sopo wae pun bermaksud utama kan. Wis katakan apa adanya, itu lebih baik. Kalau ada merokok kata macam sah, malah takut keporo ada kasar. Yang ngono ditolak ya. Nanti intinya kita disuruh untuk berhati-hati bergaul dengan orang-orang yang justru mengarahkan kita kepada nafsu. Itu kita supaya berhati-hati dan waspada. Sapa wonge nganyar-nganyari tarik kan ora mestine dudu golongan kita. Jadi wong sing gawe ukara-ukara dhewe wis dikai contoh sama guru-guru kita sudah diberi contoh yang baik, sudah diberi teladan yang baik, sudah diarahkan yang baik, ini malah buat cara-cara sendiri mereka dhewe. Pendidikan yang saya Ahmad Khalifah itu bukan golongan kita, sebab memang apa tidak boleh kita ini membuat cara-cara sendiri untuk usul kepada Allah. Boleh. Untuk sampai kepada Allah itu apakah kita tidak boleh membuat jalan sendiri, membuat jalur sendiri? Apa tidak boleh? Boleh. Mengertosomen nggak boleh. Tersesatnya akan lebih banyak dibanding sampai kepada tujuannya. Maka ada istilah sahabat, setelah sahabat apa? Tabi'in, setelah tabi'in apa? Tabi'in. Apa artinya tabi'in? Orang yang mengikuti. Kemudian tabi'in, orang yang mengikuti, orang yang mengikuti. Itulah. Maka ada istilah tabi'in, dan seterusnya. Maka kita ini mengikuti guru kita. Guru kita mengikuti gurunya lagi, mengikuti gurunya lagi, gurunya terus sampai tabi'in, sampai sahabat, sampai kepada Rasulullah. Aku lah ini melu sapa-sapa aku udah jalan di itu kanan. Wes langsung binatang belaso. Lawang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti arahan Jibril kok. Rasul kemauan mereka mengikuti arahan Jibril. Ya Rasulullah begini. Ya Jibril kenapa ini begini? Oh ya itu begini ya Rasulullah. Diajari oleh Jibril. Lah kok kita mau cari cara-cara sendiri kan udaranya tidak nice. Nabiullah Ibrahim alaihissalam seorang nabi. Nabiullah Ibrahim alaihissalam Khalilullah, sangatipun Khalilullah. Khalil itu lebih dari sahabat. Khalil itu wis sopo wis kekasih ponjak kental wis CS wis ora karuan itu Khalilullah. Toh Nabi Ibrahim alaihissalam itu mencari Allah. Sehingga jadi tak sebagai sopo toh malam-malam lihat bintang. Ya. Dan tahu nek bintangnya wah cemlorot iki sadare pangeranku. Apa bintangnya nanti hilang, wah pangeran hilang. Enek bulan, bagi enek bulan ini, wah cemlorot gede. Wah ini sadare pangeranku. Bareng esok bulan hilang, pangeran hilang mana? Awan-awan esok jadi kursus ini budi banget. Oh, walama rohkan misalnya. Bagi orang ada Rabbi ada apa? Ada ni? Nalika tukul sengeng itu, bagi sing paling gede dibandingin bintang. Kalau bulan sing mau bengi tak sawan, iki paling gede, iki pangeranku. Mantap Nabi Ibrahim. Dikiranya Allah yang akan disembah. Dikiranya matahari itu Allah. Neng sarang jungkap sonten angsrut, guys.
Dudu pengiran kabeh. Ini semuanya bukan Tuhan. Ini semuanya tidak layak disembah. Mosok pengiran kok hilang langsung. Hati malaikat Jibril rawuh. Pengendikan pengiranmu Allah Ta'ala Al-Ahadus Samad lam yalid wa lam yulad dan seterusnya. Oh, karena bila maka Ibrahim Yahudinya wala Nasraniya walakin kana hanifan muslim. Iku Nabi Ibrahim goleki pangeran ora iso Nabi Ibrahim. Awake dhewe wong gak rayu lan golek-golek jalan dhewe. Wis genah. Luput karo luput ya. Wong golek main tanggane wae kleru. Golek main calon morot kok luput. Yo nate lho. Nggih, sedulur kan. Jangan temuki bahaya yo atau mungkin tapi tenan yakin sampun bahaya yo lah. Oke. Terus. Jadi Pak Ronald Pak. Nanti saya katus ini loh, kok katus ini belum kita kalau supaya mati kalau orang tua ini kok main jalan protes kali ya akhirnya mundur mulai uni kita ini bisa ikut kita ini saya kenal itu kok main tangga nih tahan berarti agak kalau boleh itu main tahu boleh kadang lupa tak Masya Allah. Alhamdulillah. Qala ta'ala wa ma ataakumur rasulu fa'khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa kan Allah Ta'ala ngendika, apa-apa kan dicontohake sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'khudhuhu maka cukupan utawa timunan wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa kan dicegah sama Rasulullah maka ya tinggalno. Menikah sedih namun pencapaian. Hei anakku, menikah saya Ahmad Abi Fahmi menikah mari nasihat cuma menikah hei anakku ngelakonono akhlaki aulia supaya siro bejo. Waduh ngelakonono akhlaki para aulia supaya siro bejo. Para aulia menikah pikunton, akhlaki pun para aulia menikah ikhlas. Tansah husnudon ke para aulia. Tansah istiqomah, sabar, tawadhu, ridho, qanaah. Amel kabeh mboten angel pun dilakoni menawan menika macam niku. Dados akhlakipun para auliya menika macam niku. Ikhlas, istiqomah, ridho, qanaah, tawadhu. Macam itu, akhlakipun para awliya. Ikhlas iki ya wis rasa hati pun dilakoni pun. Sebab banyak ikhlas niku ingkang atas nama Allah Ta'ala. Wonten sahabat sahabat datang kanjeng Nabi, kanjeng Nabi ikhlas menika menapa? Kanjeng Nabi datang tiga. Cek tak takut orang mereka Jibril ikhlas mereka menapa ta Jibril al-mas'ul laisa fi alimin minasani sing panjenengan ngerti niku kula niku boten duwe ngertine imbang panjenengan kanjeng Nabi kula tak matur Gusti Allah sih jenengan Jibril matur kepada Allah Gusti kanjeng Nabi menika matur ngaturake ikhlas menika menapa oh menawa Jibril nggih Gusti jawaban marang kekasih Ibu Muhammad jangan ikhlas itu urusanku. Jadi mereka itu lagi mengatur datang kan Nabi bisa menandika ikhlas menika Allah ingkang ikhlas. Alai dhewe ngeten iki sinau ngeten iki ikhlas wong mboten pun ikhlas mboten mawon. Ikhlas iki wis pokoke ikhlas mboten mawon. Diniati ikhlas. Bab ikhlas niku kados pundi pun Allah Ta'ala. Paham? Mucal, mucal Quran dibayar. Mucal Quran dibayar. Ikhlas orang ikhlas. Jangan pernah mengatakan orang yang mengajari Quran dibayar itu tidak ikhlas, tidak.
Justru itulah yang ikhlas. Sing ngajar ya ikhlas, sing bayar ya ikhlas, sing diajari ya ikhlas. Menawi Mbak Narumi ketika nek dibayar kuwi tambah ikhlas bayaran. Nek dibayar kuwi tambah ikhlas bayaran. Jadi tujuannya dibayar itu supaya tambah ikhlas. Bayaran itu bukan mengurangi ikhlas. Maka ikhlas itu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Nah, kita dipenasihati supaya kita niru akhlakipun para aulia. Ikhlas, istiqomah. Wal istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih dhuwur pangkate timbang 1000 karomah. Senajan kaya-kaya enten piantun niku ora ketok karomah. Nanging kok saben dinten istiqomah. Nilai istiqomah itu lebih tinggi dibanding 1000 karomah. Tawadhu, para aulia itu tansah tawadhu. Tansah tawadhu. Boten ngasolaken sanesipun. Boten remen nyalahke. Menawi guru kita Abu Yasin Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki menika ngendika ulama izdadal ilmu qalla ingkaru annas yang ada mengatakan saben nek menungso wis saben tambah ilmune tambah sithik maidune marang wong liya. Kata jadi kuwi. Saben tambah setiap kali tambah ilmunya akan tambah sedikit apa? Penyanggahan pada orang lain. Penyangkalannya pada orang lain. Ada orang lain berpendapat begini, nek wong bodoh, wah ini, wong bodoh. Nek wong melakukan suatu amalan begini, wah itu namanya wong bodoh. Semakin pintar dia, semakin tahu ilmu, ada orang Pak Allah Akbar. Selanjutnya sudah kami, nek wong pintar orang nyalahke. Yang bodoh, selatih sudah ke orang kuwi, ya ben kan, pada kabeh, salah kan pada kabeh. Kalau orang yang tahu ilmunya Allah Akbar, dulu kan ilmu mazhab Syafi'i itu, orang sedekah, kira ini tak ada sholat, tak ada sholat loh, ilmu mazhab Syafi'i, tapi orang sedekah, kira kurang mau rasa itu bodoh. Yang orang pintar itu memang mazhab Syafi'i no. Rasdaka, nomor rasdaka tapi mau lali, apa tangan pas lorong, ya orang lali, tangan dia orang lorong ya sihat tangannya. Oh ya wis. Kan tangan kita, lu kayak sama. Nomor rasdaka berapa orang apa? Yang penting mau jawab ya, yang penting intinya takbiratul ihram, Fatihah. Rukuk, i'tidal, sujud, kita tahiyat, salam. Ibadah. Allah Akbar. Apa salat? Itu bukan termasuk rukun. Sebenarnya rukun itu kalau salatnya sah. Adapun nilai salatnya bukan urusan kita, itu urusan Allah. Ada. Rabbana amin Allahu Akbar. Dia ngomong surat Al-Fatihah. Itu bodoh ini. Bodoh. Tidak nyalahke. Usul maca surat itu orang wajib, orang rukun. Yang penting Al-Fatihah yang dibaca. Ini ya nek imam Rabbana amin Allahu Akbar itu ya tak wae. Tapi makai kacau makmum ya. Makai kacau makmum orang biasanya. Tapi sah. Nah kan semakin bertambah ilmu seseorang atau semakin dalam ilmu seseorang, itu semakin sedikit menyalahkan orang lain. Semakin banyak orang itu suka menyalahkan orang lain, itu berarti semakin dangkal ilmu. Kalau bisa matur kalian kadang-kadang barang diri, tapi lah betul apa? Kalau tapi betul masalahnya, oh ya saya dilapor orang bisa.
Ya, nanti terang nggak tahu lah. Itu kosong di sini lagi mancing, mau habiskan waktu berpuasanya untuk mancing kok buat kok duduk preparasi maksiat kok. Siapa nih kok berburu mancing mau itu saya kira dari maksiat tapi ada harus mancing. Kamu kok kata pengen dulu. Kalau kan nanti orang dulu kata pengen dulu, perlu pengen kalau dibaca aku kayak jawab pintar teman. Kalau perkataan pinjol, perlu pintar. Wah ya, ngomongnya dengan tadi. Betul-betul ini baca. Oke, oke jawaban ini pun mereka selalu benar. Betul-betul perasaan oke benar. Minimal. Nyinawon cerita-ceritane para sholihin lan sifat-sifate iku dadi polone Allah kanggone si murid. Kita dinasihati untuk mempelajari kisah hidupnya para sholihin. Sebab dengan mempelajari kisah hidupnya para sholihin itu kita mendapatkan teladan yang baik, nasihat yang baik. Orang ini kenapa kok bisa mencapai derajat seperti ini? Kenapa kok bisa mencapai punya keberhasilan, kesuksesan beribadah seperti ini? Oh, karena laku lampahnya seperti ini. Kita bisa mencontoh. Pokoknya bondone murid iku mahabbah lan pasrah ora nyulayani lan anteng neng apa kersane lan perintahe guru. Pokoke bondone murid iku mahabbah lan pasrah ora nyulayani lan anteng neng apa kersane lan perintahe guru. Modal utama seorang murid itu mendapatkan kesuksesan itu terus pokoknya manut karo gurune. Manut, mahabbah, natopi, gawe guru. Itu modal utama. Murid dengan sukses, gurune piye manut, manut mawon. Gurune pripun? Wis nggih sampeyan lakona. Mahabbah karo guru. Murid ora mahabbah karo guru niku pedhot sambung atine pedhot. Kok saged nggih. Murid yang tidak ada mahabbah dengan guru niku baru air dan hanya kalian dibuatkan inna syani'aka wal abtar. Hei Muhammad, orang yang membencimu dia adalah orang yang terputus dari rahmat Allah Ta'ala. Orang yang membencimu adalah orang yang terputus dari rahmatnya Allah Ta'ala. Padahal alam nama warasatul anbiya. Berarti orang yang membenci ulama dia adalah orang yang terputus dari rahmatnya Allah. Jadi harusnya enak ulama yang salah rasanya lahir nyalahin kita yang itu benar mau. Ada orang guru-gurunya gimana? Guru-gurunya itu apa saja selalu benar. Dan muridnya kertas mana apa? Putih. Orang iki hijau guru hijau. Sana dan aslinya putih. Nek guru ini nggak dipakai hijau, ambil dengan hijau. Orang dulu seperti ini. Santri-santri dulu. Ini mana nih? Tembok itu mana apa? Niki coklat guru. Orang iki ireng iki. Oke guru iki ireng. Saya cepat ini, lek, iki tembok mana apa lek, ireng guru, cemeng guru. Padahal coklat, nek gurunya juga ireng, ambil ireng. Niku ngantos kesepakatan santri-santri zaman dulu ini. Saking berapa menika hormatipun lan mahabbahipun dhateng gurunipun. Jadi menawi nyawang guru ini kok tidak salah dan itu sih bicara pripate. Guruku kok ini ya, oh isi salah pripatku.
ahli ora ngoten. Saking ikramipun, saking mahabbahipun dumateng gurunipun. Umpami kok dohir salah saestu wonten manah. Pun batas wonten ing mawon Gusti. Kula yakin kula husnudzan menika mboten salahipun guru, menika namung khilaf ingkang salah pengingat kula, boleh menika itu salah saestu. Gusti kula panjenengan paling hidayah lan sinten kemawon nggih ingkang rumaos kula itu yang paling hidayah itu mboten mawon. Mboten sah biji. Ora sah dadak kanggo menapa nggih. Tidak usah menilai, tidak usah menilai. Yen si murid tambah-tambah mahabbai lan pasai bakal selamat saking kebot umur. Terus kebot gini, sehingga gimana Pak? Gini maaf, sob yen si murid tambah-tambah mahabbai lan pasai bakal selamat saking kebot. Dan itu kebot itu gini, pegat. Kalau saking perkasikan dengan saya lah. Hei anakku sira ora bisa ngincipi tingkahe para arifin. Sapa nanti sira ngarani dheweke padha sasar. Apa sira wis ngalami segara, apa sira wis nglani segara sedeng sira ora bisa mlani. Mula kang wajib sira amri dungane jebul mula kang wajib sira amriya dungane jebul isine para rawuh. Kadang kita mereka panjang ke murid-murid harus kita mereka kadang nyaman guru mereka betul gaduh, kadang betul gaduh. Guru kok nenek toh, kadang betul gaduh. Wis husnudharma, pun husnudharma. Kalian guru kita mereka husnudharma, rasanya lagi. Wong dia awak di orang gaduh tenang, begini. Hei wong kang wong kan bagi mana dulu ini. Hei wong kan keji kajar, jadi apa ini? Hei wong kan keji kajar. Hei wong kan gawe bid'ah. Hei wong kan nyampur lanang wadon. Hei asu bin asu, lan bi asu bin asu, lan warna-warna kang menggalakake barang bali maca nuli tombo Sayyidi Ahmad bin ini maksudipun menapa menika bangsa pangucap ingkang boten sae ingkang boten nggih ingkang kirang prayugi lan jenipun ampun ngantos kita menika sampai harus mengaten iki. Malas tunggu bani man romani biri batin idza kuntu 'inda Allahi ghairu murid. Aku ora peduli wong ngarani aku mamang, pokoke aku munggo Allah ora wong mamang. Para-para auliya, para-para salihin guru-guru kita menika gadahi prinsip aku ora gagas gila kowe wong apa wae ora tak gagas. Disengiti wong piye wae ora tak gagas, dianyeli wong piye wae ora tak gagas. Sing penting Gusti Allah ngaduga ora. Kados ngendikanipun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang punipun madza Allahu ridho wa ghairuhu fala kubali.
selagi ini Gusti Allah ridho liyane ora tak gagas. Bisa dinali nanti ini kan. Pokoknya Gusti Allah ridho wis liyane ora tak gagas. Opo wae ora tak gagas. Arep dirokke piye wae ora tak gagas. Itu anjing. Semangat ini kadang-kadang dan para jamaah rahmatullah. Kadang ada orang itu tujuannya bukan Allah itu, tapi tujuannya ben dilokke uang. Ada itu kan nyandani ke dunia. Iso nyandani sing pantes, isone nyandani jombang nyamping. Nah, jadi jombang nyamping itu ya tetap itu ratus. Terus Pak Mano biasa, mungkin dikira orang ini aku kere. Ini jangan-jangan aku terus deh. Ini bukan lila, ini dosa, ini dosa. Saya pernah menemukan bertemu dengan orang seperti ini. Pengajian itu mungkin lihatnya dosa sarungan, kekuruhan, siapa ini? Kadang pembedaan atau itu benar benar orang, dikira orang jalan. Niatnya itu benjiloknya wong dalan, niatnya benjiloknya wong ragenan. Akhirnya bisa itu wong ngelokke ragenan, sing ngelokke ragenan dia dosa, sing marake wong niku ngelokke kuwi dosa. Sebab dia bukan lillahi ta'ala. Yang dimaksud para sholihin mereka perlu bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Yang dimaksud oleh para sholihin itu selama tidak melanggar syariat, selama tetap di jalur syariat, wong arep ngelakuin apa bae ora urusan. Lah wong kaya ngene mau di jalur syariat atau tidak? Tidak. Qur'an Allah minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Wong resik kuwi iso malah gawe tapi kamu piye? Wong gawe Gusti Allah nek salat ki nganggo sing apik sing pantes. Sholat sengaja, menapa mereka nyandang serompalan kata supaya diloki kan berarti bukan ikhlas. Dari awalnya sudah tidak ikhlas. Maka supaya kita ini di dalam bahasa kita, wis orang sadar-sadar. Apa enaknya? Belum tahu. Apa enaknya? Apa pantasnya? Belum tahu. Pantasnya pun jagung ini, jagung ini. Dilarang. Aku nek jagung sarungan. Oh ya apa-apa, oh jago sarungan dia itu kata untuk sarungan diri, tapi aku juga juga orang nama. Selama kau mayarnya, ternyata orang-orangnya di luar oh ya sarungan ini penak nanti, prak-prak atau penak nih, prak-prak atau prak, orang yang mana kita pakai. Selama tetap di jalur syariat, semestinya tidak apa wae, lillahi ta'ala. Nulis Syekh dawuh tulisan balasane ngene, sangka wong asor muji marang Gustiku Syekh Ibrahim. Ini dawuhmu neng surah mongko Gusti Allah dadekake aku apa kersane lan aku ngarepake sedekah mung kersa ndongakake aku lan ngapurane. Insyaallah menika para sholihin menika dasar jenipun kami seselangga kalian sesama sholihin, satu dengan yang lain saling mendoakan, satu dengan yang lain tidak mengunggulkan diri, tapi saling tawadhu. Menika akhlakipun para sholihin, istiqomah, ikhlas, tawadhu, ridho, qanaah. Anjing para lawuh rahimahullah dan mas rahimahullah. Semoga kita bisa mencontoh akhlak-akhlak ini semuanya. Entah mencontohnya seberapa persen, sebatas kemampuan kita. Yang penting kita ada usaha dan ada niat. Insya Allah sanajan dereng saged seperti yang kita contoh. Meskipun belum bisa, belum mampu seperti yang kita contoh, tetapi insya Allah kita mereka sampun dipun
kelompok akan dados tunggal kalian ingkang kita contoh. Sebab menapa menika Allah Taala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika paring dawuh an-nasu yuhsyaru yaumal qiyamati ma'a man ahabba. Sok menungso menika wonten alam akhirat menika dikumpulake karo sapa sing nang kene donya ditresnani. Tresna niku mesti nyontoh. Nek mboten nyontoh berarti mboten tresna. Tresna menika mesti nyontoh. Kalau nek ngepan menika nggih mesti nyontoh. Wah, artis sing idolane potongane rambut siji dawa siji cekak niku melu-melu cekak karo dawa menika. Artis idolane katoke siji potong separo siji cubrek melu makane lambi ditandakane karo artis idolane wah kok gare lah makane wis orang cinta itu mesti mencontoh. Dan orang yang mencontoh itu Allah Ta'ala paling kaji Nabi paling mengandikan sok ning akhirat orang yang mencontoh dan yang dicontoh itu dikumpulkan jadi satu. Orang yang mencintai dan yang dicintai itu dikumpulkan jadi satu. Nah kalau kita mahabbah jumatan para aulia dan kemudian kita mencontoh, meskipun kita mencontoh ini belum dan masih sangat jauh seperti beliau-beliau semuanya, tapi insya Allah nanti tengah akhirat teng swarga sampun pun kumpalan dados tunggal insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi para jamaah rahmatullah bagi mudah-mudahan keadilan Allah berjawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li jami'il muslimin. Amin. Monggo mungkin ada pertanyaan, monggo kasih mengakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Dan jamaah yang kawan pun pada babaran, alhamdulillah kawan pun Mas Arif, ada detik ya. Butuh ini pun Mbak Warno Saleh yang hari ini pun butuh Mbak Warno Saleh untuk kami dan pun menjadi gambaran paling lancar ini pun selamat ibu selamat dalam bayi ini sampurna lahir melalui kakung dan kesalahan demi soleh solehan kami akan mengalami ini ya al-fatihah alhamdulillah ya alhamdulillah ya si Alif pun juga ke permajake amal nasrah Alif pun majake amal nasrah sing nek boe wis lepas dadi lan Ramadan sing maksud sing kampung amal nasrah ya iso karo temono ya kabeh nasrah untuk lain aja jadi monggo ada pertanyaan
Jadi pun dia kita fungsi yang paling fungsinya pun yang paling tepat itu dengan siapa yang bergerak, siapa yang berpikir, dan siapa yang harus menerima dia. Siapa yang berpikir, ya siapa yang berhak ajar, siapa yang harus berpikir, dan siapa yang berhak menerima dia. Siapa yang berhak menerima fidyah adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak terhadap orang yang berhak menerima fidyah atau orang yang bisa menerima fidyah adalah orang yang bisa menerima zakat. Ada siapa yang harus berfidyah? Orang yang harus berfidyah adalah orang yang punya hutang kepada Allah Ta'ala. Suatu contohnya hutang puasa, tapi tidak bisa membayar hutang puasa tersebut dengan berpuasa di hari yang lain karena satu alasan tertentu, maka harus bayar fidyah. Contohnya orang yang sudah uzur lanjut usia tidak mampu berpuasa, maka bagaimana? Itu Ramadan ini rai puasa, ya wis apa-apa. Kowe bar Ramadan di sahur. Bar Ramadan sesuk tambah tuwa wis niki wae wis sapa-sapa nek Ramadan sesuk bareng Ramadan tambah sesasi umure. Jadi sangat mungkin dia tidak bisa berpuasa karena kondisinya, maka bayar fidyah. Bayar fidyah itu bisa langsung dibayarkan atau setelah Ramadan. Yang jelas sebelum kedatangan Ramadan tahun berikutnya. Sebelum kedatangan Ramadan tahun berikutnya. Seperti orang membayar hutang puasa dengan puasa itu sebelum masuk Ramadan di tahun berikutnya. Maka fidyah pun itu dibayarkan, dilunasi di saat Ramadan ataupun sebelum ataupun setelah Ramadan, tetapi sebelum Ramadan yang akan datang. Nabi yang kebetulan kan dulu sakit banget, sakit kalau mau batal mati sekali dalam bayar fidyah, tapi biasa terus beda misalnya bisa bayar utang puasa ya alhamdulillah aku kok betul dijagani tapi jadi pulang itu jadi sebenarnya waktu ini kan bisa puasa alhamdulillah. Kenapa? Uang wujud uang langsung dengan apa? Jadi jadi satu makan juga. Kali makan uang ini 15.000 atau 20.000 atau 25.000. Dia makan minum layak tadi 20.000 tadi. Dia itu takarannya beras 1 kilo. Umpamanya betul dia telur beras 1 kilo. Iya, beras 1 kilo. 1 kilo dibutuhkan sedikit ambil 20.000. Simbana Haruni. Jadi apa-apa itu gawe para turah. Simbana. Ya bisa nonton 3,5. Kalau nek kok darah kita nggih 3,5. Bukan 2,5. Itu paling aman. Jangan 2,5. Itu bagian ulama berpendapat kurang. Ya. Ada yang mengatakan pasti 2,8. Daripada ono terus setengah desa. Dekat diterang pun itu 3,5 itu. Untuk fidyah itu kalau setengah kilo, 1,5 kilo, bisa dikunjuli, itu lebih baik.
Terus wajib orang tua. Ya, zakat mal, zakat full, tahun ini misalkan Tawiko, zakat mal. Betul itu. Perlu dibaik. Diniatkan zakat. Sawi itu zakatnya saat ambil minta besok apa? Aja. Niatkan zakat gagarannya lebih gede. Zakatnya ringan. Zakat mal itu tidak boleh diwujudkan makanan pokok. Zakat mal itu tidak boleh diwujudkan zakat mal itu harus diberikan dalam bentuk uang atau emas. Ya. Zakat mal itu tidak boleh diwujudkan barang atau makanan, tidak boleh. Yang paham? Keluarkan zakat mal, misalkan zakat malnya 50 juta, untuk pakai beras dongke, tidak boleh. Tidak boleh. Nek beras yang mau nyati zakat mal, batal berarti bulan. Jadi zakat mal itu harus dikeluarkan dalam bentuk uang atau emas, itu boleh. Ada. Paham ya? Yang ternak itu. Ternak. Ini kan zakat mal. Zakat ternak tidak lagi. Zakat mal itu harus berupa uang atau emas. Nah, kalau perak ya perak bisa boleh. Punya perak 1000 gram dan 2,5%-nya keluarkan berarti berapa? 25 gram. 5 gram. Setelah pakainya lagi ini zakat full, zakat perak boleh. Atau diuangkan boleh. Emas, perak, duit boleh kalau zakat mal. Zakat mal itu termasuk meliputi perniagaan, dagangan, dagangan literasi. Ini nilai literasinya itu sudah nisab. Nisabnya dilarang katanya zakatnya mau 5 juta. Nasi senilai 5 juta pakai. Tunggu literasi tidak akan coba. Literasi gue mau kamu. Jadi ada secara bentuk. Jadi kan saking Gus Galih boleh tanglet mengatakan wonten yang sehat gitu kan, tapi tiap puasa itu dia tidak pernah puasa, jadi bayar fidyah terus. Itu gimana hukumnya? Jadi dia sehat, Ramadan tidak pernah puasa, tapi dia bayar fidyah. Mungkin perlu diperjelas. Kita sehat, ini para puasanya apa? Mungkin perlu dipertanyakan lagi. Kalau pertanyaannya murni itu, dia sehat, tidak berpuasa, hanya bayar fidyah, susah, fidyah batal. Kalau dia memang betul-betul sehat dan tidak punya alasan untuk tidak berpuasa, bayar fidyah batal dan dia berdosa. Puasa Ramadan, siang Ramadan itu batal tanpa sebab syariat, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Jadi membatalkan siang Ramadan tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat itu tidak bisa ditebus dengan apapun. 1000 tahun berpuasa tidak bisa. Tapi membatalkan siang Ramadan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syariat cukup dengan 1,5 kilo berat. Kalau ada sebabnya, menikah Allah sangat murah. Wes gantian media selunas. Tapi kalau membatalkan puasa tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, wes kok ganti apa wae nanti dunia kita kok tak nggo ijol raisa. As-sauli wa ana rajidi. Ada Nabi wonten dene diskusi ning tempatan. Poso kuwi kanggoku insyaallah nek tempatan.
ingsun Allah sing iso maringi ganjaran, sing ngerti ganjaran wong protes ku Gusti Allah. Nika saudara diskusi ya, kalau ini sehat, kalau ini sehat, kan nggak mau soal orang nggak mau soal ada di jawab, tidak sah, ya dosa. Kecuali kalau kita sehat, kita sehat, kita mungkin yang kosong, ada orang yang sehat, tapi kalau berpuasa sakit, itu ada. Lo berarti memang tapi dia berarti ada udur. Itu secara syariat monggo silakan tidak berpuasa, tidak dilanjut dia. Ya, ibu menyusui. Ibu menyusui boleh tidak berpuasa? Pertanyaannya bukan saya tidak langsung menjawab boleh atau tidak. Ibu hamil atau ibu menyusui. Ibu hamil atau ibu menyusui itu apakah tetap wajib berpuasa? Wajib. Ini ini poin pertama yang diingat. Hamil ataupun menyusui itu poin pertama wajib berpuasa Ramadan. Kecuali, jadi poso sih. Ketika berpuasa kok awal lemes, wah rakuat aku batal orang apa? Gitu. Jadi jangan diniati sebelum berpuasa, sebelum Ramadan. Aku metengah, aku sesuatu poso, jangan dosa, tidak boleh. Jadi sebab masuk bulan Ramadan itu harus berpuasa. Semua orang Islam ya, wajib berpuasa sehingga ibu hamil atau ibu menyusui itu tidak dibenarkan berniat tidak berpuasa dari awal, tidak dibenarkan. Harus niat puasa. Iman, yo sahur. Kalau nyusun itu Pak, wis sahur sih. Ayo, nggih, jajal. Sahur. Ternyata sampai siang kok buat piye kowe? Ya Hamdan kenapa-napa ya kan sore juga jajal. Hamdan piye tekan maghrib Hamdan aman-aman mawon ya sih badhe ki besok kosongnya. Wah iki kok kulo jangan kudu Pak. Tapi tak pucet ya sudah tahu. Ada mau. Selain jadi di apa namanya? Dicoba dulu. Harus puasa dulu. Dan itu sifatnya harian. Nah, murah kuat ini. Ya wes, besoknya, kosongnya. Jadi niat tidak berpuasa nggak boleh. Harus setiap hari niat puasa. Meskipun tidak kuat, batal. Jadi setiap hari itu harus nawa itu sama bukti harus setiap hari. Tidak boleh. La anwi sauman syahron nggak boleh. Saya niat tidak berpuasa sebulan nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus setiap hari nawa itu sama bukti. Meskipun nanti tidak kuat, ya nggak salah. Termasuk pekerja berat. Termasuk kerja berat. Ya, termasuk kerja berat. Ya. Termasuk musafir. Musafir kan besok mau pergi jalan jauh, musafir. Malam ini dia sengaja gak sahur. Kalau nggak sahur apa? Apa sebenarnya masih sahur apa sahur nggak boleh. Harus berpuasa. Harusnya puasa. Jajaran saya tidak boleh. Aturannya kosong, dilarang besok kurang itu mangkat, marah dosa, gila. Jadi meskipun tiket sudah di tangan, besok mau pergi jauh musafir, tetap harus nawa itu sama wajib. Persiapan ya sahur. Ternyata nanti setelah berangkat, ternyata di perjalanan, wah ini tetap puasa, ini sulit ini. Atau mungkin kerepotan atau mungkin tidak mampu, silakan batalkan puasanya karena musafir. Boleh. Tidak boleh berniat dari awal, tidak boleh. Itu batalnya karena tidak kuat. Karena misalnya jaraknya jauh, ini tak jaraknya kuat. Boleh batal? Boleh. Kalau musafir. Bahkan nawi yang diperbolehkan tidak berpuasa. Iya. Kalau dia berpuasa justru
itu tidak akan itu mengganggu kesehatan atau dan lain. Berarti dalam hal ini ada yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa ya. Yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa itu teng syariat itu seperti mau. Ya orang yang punya sakit, yang sakitnya kalau berpuasa nanti membahayakan jiwanya. Termasuk ya. Yang tersebut. Yang tersebut enggak. Umpama udah tuyul. Enggak. Belum tentu orang sepuh itu dapat puasa. Tetap harus punya niat puasa. Iya. Dan yang prosesnya itu buat awak yang ini pun mengerjakan kan, berarti Korea Jaya, jadi teman-teman jadi tanggal untuk bisa buat proses. Kemudian saya suruh ngomong soal ini bertanggal sangat buruk, satu ya kuat. Dia tetap lihat apa berat kuat ya itu, ya. Kulitnya 85. Asik. Ya. Baik tinggi, soalnya 90 kilo ya, siang, jika tangguran sehati dengan orang pindu, untungnya malah tahu kata. Baik, juga ambil baik. Kamu itu pengen disambung siang terus. Wah, masya Allah, Berarti berikan di bapak itu. Itu lah mereka takut. Ini mungkin keluar latihan, keluar itu ada dua orang. Ini kalau apa ya apa? Kamu di mana dulu? Itu kira itu. Saya sudah boleh. Abon, kecap, zakat mal itu gua pun nanti bilang keterangan menawi zakat hutang itu betul wajib zakat mal. Dan itu nopo berlaku haji juga. Abon, pernah mendengar keterangan kalau punya hutang tidak wajib bukan zakat mal. Ya kan? Bodoh pira? Apa duit bodoh roken? Utang pira? 200.000. Oh, ya zakat. Gitu. Jadi tidak bisa langsung dijawab. Utangmu pira sih? Bodohmu pira? Bodohku roken. Boleh tekan esok. Utangmu 10M. Oh, rawan. Gue nyawa utangmu ya cukup kok. Ada. Tapi itu dulu nasi. Misalnya, ada tidak. Jadi saya punya uang 2M, utangku 10M. Saya secara jadi diutang. Kamu sampai zakat boleh tidak? Boleh. Jadi intinya begini, jangan cari alasan meskipun itu dibenarkan oleh syariat. Jangan cari alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah meskipun itu benar oleh syariat. Uangnya 2M sudah sampai nisab. Karena beralasan hutangnya 10M, maka dia tidak jadi zakat. Boleh, tidak berdosa. Meskipun itu tidak berdosa, tapi Anda mengeluarkan zakat lebih baik. Dengan harapan apa? Bismillah, aku tetap bayar zakat. Wong bondo sing tak cekel, wis tekan nisab. Bismillah, tak tahu zakat 2M, berarti saya kejutok, gitu. 50 juta. Mudah-mudahan dengan saya keluarkan zakat ini aku bisa nyaur sih sepulangnya. Jadi
jangan mencari alasan untuk tidak melaksanakan suatu perintah meskipun alasan itu dibenarkan oleh syariat. Yang sakit malah carilah cara untuk bisa melaksanakan perintah itu supaya alasan ini hilang. Carilah cara, wis bismillah tetap tak jika saya tetap tak bayar zakat supaya utang lunas. Jadi musafir boleh tidak berpuasa? Boleh. Kenapa kok tidak berpuasa? Saya musafir. Boleh, sah. Tidak berdosa. Tapi mana yang lebih afdal? Piye carane ya, ben aku iso musafir, ning aku tetap ora batal poso. Kan lebih baik. Kalau nek numpak kendaraan pribadi, wah Solo Papua ya dok tenan, nyebrang laut barang nganggo mobil pribadi, wah dok tenan. Piye carane ya, ben aku tetap bisa tekan Papua, ning ora batal poso dulu. Ah. Dek akeh wong turan kok kasus ratusan triliun jet pribadi wes sudah ses tekan Papua tolong jam tekan Papua jet pribadi set akan wes enak orang betul poso nih lebih baik kalau ini gimana? Jadi carilah cara supaya perintah ini tidak ditinggalkan, jangan menjadikan alasan untuk kemudian tidak melaksanakan perintah meskipun itu dibenarkan. Paham nggak Bro? Kita nanya dulu. Paham. Satu contoh yang simpel harian gini dalam rumah tangga. Kadang saya ngakon, mah aku seneng tuh nek aku mangan tuh gono masalah jangan makan tuh gono, yang sate itu nggak seneng. Oke, berani. Kadang sehingga aku ada dahar setelah kompetisi gamenya dari jauh teman-teman kalau kita rekanannya itu alasan itu sebab setrikane kata ninggal ke buju ya sama apa tidak bisa aja iwaya buju gua dahar yang betanya jaga kompetisi saya itu gua tak tuh saya itu kan buju gua dahar itu ngancani mantan buju gila ibu-ibu kata ibu jangan mencari alasan untuk kemudian tidak melaksanakan perintah. Ini pisang rapopo, pindu rapopo, telur rapopo, apa dalam bulan. Jadi dicarilah cara supaya perintah ini terlaksana, bukan menggunakan alasan untuk kemudian meninggalkan perintah. Itu lebih baik di after. Oke. Boleh. Berangkat umroh, kalau musafir jalan jauh, puasanya batal, boleh. Batalkan puasanya, tapi nanti nyaur puasa di bulan yang lain, boleh. Boleh, salah. Berapa tenang melaku tawaf untuk apa yang ini masya Allah berapa tenang aku uang dulu aku sepakut buat penjilan kata mau posone ben aku mati yo ben ya wis monggo ya apa kata ya apa mawon ya aku mati yo ben aku wis becik mati daripada batal ya monggo wae ning Gusti Allah niku mboten ngersake rasa manaunan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk Anda. Allah tidak menghendaki kesulitan untuk Anda. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jadi ada jerumus kamu dewe nang kehancuran nang sing bahaya. Kena wis putus kaya ngene guna wis semaput wis buka wis ora enggak. Kena ngepet kok malah bahaya tuh, nekat. Itu Allah alam. Bisa jadi malah dosa. Bisa jadi malah dosa. Sebab dia menjerumuskan dirinya ke dalam hal yang bahaya. Jadi malah dosa.
Yang tahu tentunya hanya Allah. Kalau memang niatnya mau menembakkan mati negeri marah atau ben mati negeri urusannya dengan Allah. Kita tidak tahu. Allah. Kena pending untuk berangkat di luar terus nanti hujan tuh. Rakyatnya tes lu tes Namun, ya, alhamdulillah. Nah, tadi alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.